Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Semoga kalian yang nonton dalam keadaan yang sehat dan kalau misalnya sekarang lagi gak enak badan atau sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Di video kali ini, seperti di judulnya, aku akan sharing beberapa common mistakes atau kesalahan yang umum dilakukan saat kita sedang memulai gaya hidup zero waste. Aku tahu banget dan aku sangat bisa relate bahwa saat kita ingin mengubah sesuatu gitu ya ke gaya hidup yang baru, contohnya kita tuh excited banget, kita pengen lebih baik terus dan kita tuh semangat untuk mengubah semuanya gitu. Kadang-kadang kesannya jadi instan, pengennya berubah langsung abrakadabra, semuanya berubah dalam satu malam. Padahal mengubah gaya hidup, entah itu zero waste atau minimalis, itu semuanya adalah mengenai proses. It's progress over perfection. Ada sebetulnya yang namanya perfect dalam sebuah gaya hidup. Dan sebetulnya yang bikin seru itu adalah prosesnya. Setiap hari kita pengen jadi orang yang lebih baik, setiap hari kita pengen membuat keputusan-keputusan dengan lebih bijak, dan justru poinnya di situ. Menurut aku yang perlu kita lakukan saat kita ingin mengubah gaya hidup kita atau menjadi orang yang lebih baik, kita mundur dulu sebentar, stop and think. Apa yang kira-kira bisa diubah secara reasonable, jadi bukan secara ekstrim, karena pelan-pelan itu justru lebih berkelanjutan daripada kalau instan. Karena biasanya kalau misalnya kita udah mikir bahwa kita mau mengubah semuanya dalam waktu yang cepat, kita juga jadi cepat demotivated gitu, nggak termotivasi lagi, hilang motivasinya karena kita pengennya perfect. Dan kalau sesuatu nggak perfect, itu biasanya jadi sedih, jadi kayak ngerasa udahlah mendingan nggak usah gitu. Jadi lebih gampang give up, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nggak ngelewatin itu. Dan kalau misalnya sekarang sedang melewati itu, mudah-mudahan video ini membantu ya. Yang pertama adalah plastik itu bukan suatu hal yang buruk. Biasanya kalau udah ngomongin zero waste itu banyak yang mikir bahwa anti plastik gitu. Sedangkan kalau hidup tanpa plastik, ya itu hampir nggak mungkin gitu. Aku sekarang nge-shoot pakai kamera, itu kan plastik semua sebetulnya bahan-bahannya. Jadi kita harus mengubah mindset kita, berpikir bahwa sebetulnya plastik itu diciptakan secara kuat untuk digunakan terus berulang kali. Yang jelek itu adalah single use plastik. Kalau plastik itu digunakan sekali dan abis gitu kita buang. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah gaya hidup kita ke zero waste, jangan kita buang segala macam plastik-plastik, entah itu plastik kontainer atau plastik yang masih bisa digunakan lagi, jangan dibuang, dan justru kita reuse, gunakan berulang kali sampai plastik tersebut rusak. Tapi hati-hati, ada juga plastik-plastik yang mungkin tidak diciptakan untuk makanan, jadi jangan digunakan untuk menyimpan makanan. Misalnya kita bisa jadikan kontainer tersebut untuk menyimpan barang-barang kita, sendok atau baterai atau bahan-bahan perintilan yang nggak ada tempatnya, kita bisa pakai kontainer itu untuk jadi tempatnya. Jadi kita harus mengubah mindset kita bahwa zero waste itu bukan anti plastik, zero waste itu anti single use plastik. Misalnya kita nggak punya tas kain gitu ya, kita punyanya plastik resek, ya nggak apa-apa, kita pakai aja plastik reseknya gitu, nggak harus beli. Dan plastik resek itu sebetulnya cukup kuat dan emang didesain untuk cukup kuat digunakan berkali-kali. Yang kedua, zero waste itu bukan mengenai hanya physical waste atau sampah yang terlihat, tapi juga buangan-buangan yang nggak terlihat, contohnya air. Kita harus bijak dalam menggunakan air. Siapa yang masih sikat gigi, airnya nyala. Siapa yang kalau nyuci
airnya paling pol gitu. Padahal sebetulnya kan kita bisa lebih mindful dan sadar dalam menggunakannya. Karena air itu sumber yang nggak bisa diperbarui. Energi juga gitu, bijak dalam menggunakan AC, dalam berkendaraan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga mesti ingat bahwa kalau misalnya kita membeli sesuatu yang baru gitu ya, walaupun tulisannya sustainable, kita harus tahu bahwa banyak resources dan energi yang digunakan dan dibuang untuk memproduksi sebuah barang gitu. Jadi makanya terbaik itu kita reuse apa yang kita udah punya, karena the most sustainable way is to reuse or use what we have. Kalau kita beli baru, ada energi-energi di situ yang dibuang. Dan kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, beli sesuatu yang lokal, beli sesuatu yang seasonal pada saat itu. Jangan percaya dengan miskonsepsi kalau misalnya mau hidup sustainable itu harus beli makanan yang seperti ini. Sedangkan makanan tersebut itu import dari luar negeri nan jauh di sana, dan ya banyak emisi karbon di situ yang digunakan untuk mentransportasikan hingga sampai ke tangan kita. Jadi itu hal yang kita juga harus pikirkan. Yang ketiga adalah jangan merasa sendiri dan jangan melakukannya sendirian. Cari komunitas di sekitar kalian, lebih bagus di dalam kota karena lebih bisa relate ya. Misalnya nanya bank sampah itu di mana dan lain-lain. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa gabung juga di zerowaste.id_official. Bisa sharing dan tukar informasi juga di sana supaya semangat terus dan ada supporting sistemnya. Yang keempat adalah jangan salah kaprah mengenai the needs versus the wants. Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kalau katanya Matt Davella itu kayak contohnya needs itu adalah kita butuh makanan, tapi kita nggak perlu kontainer yang mahal, yang gimana gitu untuk membawa makanan tersebut. Atau kebutuhan adalah kita perlu sepatu, tapi kita nggak perlu sepatu yang gimana gitu. Atau kita nggak perlu sepatu yang jumlahnya 10 misalnya. Jadi saat kita ingin mengubah gaya hidup, kita harus belajar untuk mengetahui dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang terakhir adalah nggak harus cantik atau nggak harus estetik. Kita harus kembali ke fundamental. Mungkin banyak juga, mungkin termasuk aku juga, kalau nunjukin di foto gitu ya, di Instagram itu dipilihin yang Instagramable gitu, yang cantik. Tapi aku juga berusaha untuk nunjukin juga yang realistis gitu. Kayak tadi contohnya pakai kontainer yang udah ada untuk taruhin barang-barang perintilan di dalam drawer, di dalam laci. Intinya adalah kita menggunakan dulu apa yang udah ada dan jangan beli baru hanya karena terlihat lebih zero waste atau terlihat lebih kayu gitu atau terlihat lebih bagus gitu, karena the most sustainable thing is to use what we have. Itu kira-kira common mistakes yang biasanya terjadi, dan mungkin selain itu kita juga harus being kind to ourselves, jangan terlalu judgmental ke diri kita sendiri. Yang paling penting adalah walaupun kecil tapi dilakukan secara konsisten dan dilakukan terus-menerus, dan juga kita jangan cepet puas gitu. Kalau bisa punya tujuan dan punya goal lagi, besok aku pengen belajar ngompos, nanti kalau udah belajar ngompos selesai, udah bisa, aku ingin bikin DIY ekoenzim misalnya dan lain-lain. Jadi terus menerus berprogres, dan kita bisa gunakan habit stack, one step at a time. Tapi kalau misalnya udah bisa konsisten dilakukan, kita tambah lagi dan kita upgrade terus gitu. Semangat buat kalian. Untuk yang udah ingin, bagus banget, semangat. Ayo mulai. Buat yang udah mulai, ayo terus juga kita bareng-bareng menjalaninya, kamu gak sendiri. Dan ya semoga bisa semangat terus, karena kita melakukan ini tentunya buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, orang tersayang, lingkungan, buat bumi juga, dan jalankan perintah dari Allah sebetulnya. Gitu, jadi mudah-mudahan video ini membantu dan menginspirasi kalian semua. Sehat-sehat ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye, assalamualaikum.